Ya, yakni as-sahabati, yaitu jumlah iktiradiyah nama di antara dua apa itu namanya strip itu ya. Al-iqtida wal-ihtida bi a'immatil huda al-udul as-sahabati al-muqtada bihim fil 'ilmi wal 'amal wad da'wah. Ya. Mengambil petunjuk dan meneladani para imam-imam petunjuk yang adil dari kalangan para sahabat dan yang berjalan di atas manhaj mereka. Ya, dan mereka ini para imam huda al-muqtada bihim fil 'ilmi wal 'amal wad da'wah, yang menjadi teladan dalam hal ilmu, amal dan dakwah. Ilmu, amal dan dakwah. Berarti di sini jamaah, ciri ahli sunnah wal jamaah adalah meneladani dan mengambil petunjuk dari para imam huda dalam hal ilmu, dalam hal amal, dalam hal dakwah. Ya, dan a'immatul huda itu siapa? Para sahabat dan yang berjalan di atas manhaj atau metode mereka di dalam beragama. Ya, itu ya. Nah, wa mujanabatu man khalafa sabilahu, dan menjauhi orang-orang yang menyelisih jalan mereka. Dan sudah sering jemaah sekalian kita sampaikan ya di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa seseorang dikatakan ahlus sunnah atau seseorang dikatakan pengikut manhaj salafus saleh itu ketika mereka mengikuti ahlus sunnah, mengikuti apa? Salafus saleh dalam hal usul akidah. Gitu ya, usul akidah. Dan kemarin saya sampaikan ya. Nah, kalau dia mengikuti usul akidah sunnah wal jamaah, maka mereka sunnah apapun fikihnya. Ya, maka ahlus sunnah wal jamaah itu memang fikihnya macam-macam. Cuma ya, macam-macam. Ada ahlus sunnah ya, pengikut salafus saleh yang fikihnya Hanafi, ada. Ya, nanti kalau fikihnya Hanafi, ketika misalkan sholat ya, itu mereka sebut afdalnya tidak sedekap. Ketika takbir Allahu Akbar itu tidak sedekap ya. Allahu Akbar itu irsal. Nah, itu Hanafi ya. Karena yang afdal seperti itu dalam mazhab Hanafi. Kemudian mereka ini kalau dibandingkan antara istinja menggunakan batu atau menggunakan air, maka mereka sebut afdalnya menggunakan batu. Kalau suruh milih itu lebih afdal batu bukan air. Itu Hanafi. Ya. Baik, nah, ahlus sunnah ada yang Hanafi? Ada. Walaupun yang Hanafi itu dikit. Contohnya misalkan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, penulis kitab Al-Aqidah, Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Nah, ini beliau ini ahlus sunnah wal jamaah ya. Beliau ini salafiyah ya. Tapi dari sisi fikih apa? Hanafi. Itu Imam coba Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Nah, ada ahlus sunnah wal jamaah yang mereka mazhabnya mazhab Maliki. Ya, walaupun dikit. Contohnya siapa? Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar, penulis kitab At-Tamhid. Nah, itu salafi tapi dia Maliki, mazhabnya Maliki. Tapi sedikit ya. Salafiyah yang ada di Maliki, mazhab Maliki sedikit. Ada juga yang Syafi'i, ada. Ya, yang Syafi'i ada. Seperti misalkan Imam Ibnu Katsir. Nah, itu Syafi'i. Imam Adz-Dzahabi, nah, itu Syafi'i. Ya, tapi juga gak banyak. Ya, contoh yang lain Imam Al-Lalikai, penulis kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Al-Lalikai. Imam Ibnu Uzaimah. Ibnu Uzaimah tidak diragukan lagi kesalahannya. Imam Ibnu Uzaimah. Tapi tadi ya Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Adz-Dzahabi ya, kemudian Imam Al-Lalikai ya. Itu beliau ini salafiyah, tadi mazhabnya apa? Syafi'i. Tapi sekali lagi sedikit juga. Ya. Nah, ada salafiyah mazhabnya Hambali. Nah, kalau ini paling banyak. Ya, ini paling banyak. Ya, salafiyah mazhabnya Hambali itu paling banyak. Ya, contoh siapa? Ya, contohnya banyak sekali. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Ibnu Taimiyah, ya, banyak. Ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itu salafi tapi di Hambali. Ya, nah itu mereka secara usul ngikutin
Salafiyah, prinsip-prinsip akidah salafiyah. Salah madhabnya apa macam-macam kan? Nah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Ya, kemudian Syekh siapa? Al-Imam As-Safarini, ya, Al-Imam As-Safarini itu Hambali juga. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh bin Baz Hambali. Syekh Abdul Aziz bin Baz Hambali. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Hambali. Banyak. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan Hambali. Wah, itu kalau yang Hambali banyak sekali. Ya. Ada yang tarjihi, ya, fikihnya tarjih. Fikih tarjih itu apa? Fikih tarjih itu dia nggak ngikut madzhab apa-apa. Tidak ngikut Hanafi, nggak ngikut Maliki, nggak ngikut Syafi'i, nggak ngikut Hambali. Ada tapi dikit. Ya, Salafi yang ikut tarjih itu dikit. Ya. Dia nanti modelnya itu dalam satu masalah fikih dia cari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian setelah itu dengan kemampuannya dia tarjih. Dia kuatkan mana menurut dia pendapat yang lebih kuat. Nah, itu namanya fikih model tarjih. Nah, ini yang pertama kali mempopulerkan adalah Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani yaitu sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun abad 12 itu yang mempopulerkan fikih model tarjih. Ya, diantaranya As-San'ani, kemudian diikuti oleh Siddiq Hasan Khan, ya, kemudian diikuti oleh Muhammad Rashid Ridho. Dan di masa-masa ini dipopulerkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dan murid-murid beliau dari Yordania. Ya, itu madhabnya apa? Tarjih. Nah, ini yang di Indonesia kebanyakan ustadz-ustadz salafi di Indonesia itu pakainya tarjih itu. Ya, pakainya tarjih. Tapi kalau masyayikh salafi di Saudi Hambali. Nah, makanya kalau antum lihat corak salafiyah, fikihnya salafi orang Indonesia dengan Saudi itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Ya, jelas ya. Ya, kalau misalkan di Saudi, ulama-ulama di Saudi itu kalau mereka sedekah itu ke bawah. Ya, jadi apa itu namanya? Sedekahnya itu ke bawah pusat. Banyak dia itu ya, ulama-ulama Saudi ke bawah pusat. Tapi kalau apa itu namanya? Salafiyah di Indonesia gimana kata-kata? Beda kan? Kalau antum baca bukunya Syekh Shalih Al-Fauzan itu di bawah pusar. Jadi kita mulai asli itu tahta surah di bawah pusar. Misalnya di atas sedikit. Ya, kemudian nanti yang membedakan juga diantaranya apa? Masalah rapatnya soft. Ya, kalau ini di ulama-ulama Saudi itu ketika buat soft itu tidak nempel terus. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti beliau katakan bahwa soft itu menempel antara mata kaki dengan mata kaki kawannya itu hanya di awal. Kata beliau di tahqiqil musawat itu untuk mewujudkan kelurusan. Maka antara mata kaki dengan mata kaki itu ditempelkan. Tapi kata beliau tidak harus sepanjang sholat itu harus nempel. Nah, coba kalau di Indonesia rata-rata gimana? Nempel terus kan? Nah, itu perbedaan corak antara kenapa bisa seperti itu jemaah? Ya karena memang salafnya itu bukan madzhab fikih. Ya, itu madzhab akidah. Akidahnya sama, cuma nanti fikihnya apa? Beda-beda. Ya, seperti itu. Apalagi coba? Apa coba? Kira-kira apa? Bangun dari rukuk. Ya, atau ketika mau turun, ya bangun dari rukuk ya, bangun dari rukuk tidak juga. Allahu liman hamidah. Ini kan orang-orang Saudi itu pada sedekah. Ya, orang Saudi itu pada sedekah sampai Allahu liman hamidah. Ya, tapi kalau orang Indonesia lurus kan? Nah, karena rata-rata bacanya ketika kenal dakwah salafiyah bacanya sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Itu disebutin di sifat sholat Nabi kalau sedekah itu bid'ah, gitu kan? Nah, itu. Nah, ini cara kalau kita paham, ya kita paham, pelajari betul-betul itu salafiyah itu apa. Kayak gitu tuh gak akan gumun orang, gitu kan? Nah, karena fikirnya beda-beda, gitu, ya, fikirnya beda-beda.